Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Di video kali ini saya ingin membahas tentang suatu profil perusahaan, yaitu perusahaan PT Alpen Food Industry, yaitu perusahaan es krim terbesar di Indonesia yang merupakan merek es krim terpopuler saat ini dengan merek Ais yang kita kenal. Oke, langsung aja ya. Kita bakal ngebahas tentang profil perusahaan. Untuk lebih jelasnya, saya akan membagi dengan materi slide berikut ini. Tonton terus sampai habis. Pada video kali ini kita akan membahas profil tentang PT Alpen Food Industry dengan materi, arah dan tujuan perusahaan, pentingnya visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan, evaluasi, analisis internal dan eksternal perusahaan, perubahan strategi dan kebijakan bisnis di masa pandemi COVID-19, serta kemampuan daya saing usaha atau perusahaan di masa pandemi COVID-19 ini. Sedikit ulasan tentang profil PT Alpen Food Industry yang beralamat di Jalan Selayar 2, Blok H, No. 10, Telanjung, Jakarta Barat. Adalah perusahaan asal Singapura yang bergerak dalam produksi makanan dan minuman yang terbuat dari susu, yakni es krim bermerek Ais. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2013 dengan produksi es krim merek Baroness, lalu berganti nama menjadi es krim Ais pada tahun 2015. Pada tahun 2017, PT Alpen Food Industry telah berkembang menjadi perusahaan dengan kapasitas produksi rata-rata 50.000 box. Setiap box terdiri dari 30 hingga 50 unit es krim per hari. Ais juga mendominasi pasar es krim dengan menyabet juara pertama versi Excellent Brand Awards ABA 2017 dengan preferensi dari konsumen mencapai 76,14%, jauh mengalahkan merek es krim lainnya. Ais juga telah berhasil mendirikan pabrik baru di Surabaya, Jawa Timur. Lalu arah dan tujuan perusahaan ini serupa dengan visi misi, mengedepankan kualitas produk ya, arah dari perusahaan ini, dan terus berinovasi dengan produk-produknya yang menciptakan es krim dengan harga yang kompetitif. Serta tujuan perusahaan ini menjadikan merek es krim yang paling populer di Indonesia dengan memenuhi kebutuhan dan tingkat permintaan dan terus berinovasi pada produksinya. Visi misi singkatnya yaitu visinya adalah menjadi merek es krim paling populer dan misinya fokus dalam menyediakan es krim yang paling berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif. Seluruh direksi, staf dan karyawan PT Alpen Food Industry berkomitmen untuk menghasilkan produk kualitas terbaik, halal dan aman yang konsisten guna memberi harapan dan kebutuhan pelanggan sesuai regulasi dengan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan. Strategi dan keputusan strategi yang dimanfaatkan oleh PT Alpen Food Industry antara lain, tingkat konsumsi es krim yang masih terbilang rendah di Indonesia membuat perusahaan es krim berlomba-lomba mengambil ceruk pasar yang manis ini. Salah satunya PT Alpen Food Industry, produsen es krim merek Ais. Menjelaskan peluang pasar es krim di Indonesia ini cukup berpotensial. Indikatornya dari penjualan yang meningkat hingga 260% di periode 2016 dan 2017. Padahal produksi baru dimulai pada 2015. Salah satu keunggulan yang dimiliki menurutnya dari harga yang terjangkau. Rata-rata es krim hanya sekitar Rp2.000 hingga Rp10.000. Hal ini jadi upaya untuk menyasarkan segala segmen usia. Untuk mencapai harga yang sekompetitif mungkin, PT Alpen Food Industry mencoba melakukan pengurangan biaya produksi seoptimal mungkin. Beberapa strategi yang diterapkan untuk mencapai harga yang kompetitif antara lain mendesain pabrik dengan efisiensi ruangan yang baik sehingga hanya sedikit lahan yang dibutuhkan untuk mendirikan pabrik,
Di sisi lain, menghemat biaya pembangunan juga mengurangi biaya pajak yang dikenakan pemerintah. Lalu menargetkan penjualan dengan jumlah besar dan keuntungan yang kecil, sekitar 300 per es krim. Mengoptimalkan kerja pegawai dengan pengawasan yang ketat dan mempertahankan pekerja yang berkualitas. Distribusi langsung ke outlet tanpa banyak perantara sehingga mampu harga jual tidak bertambah tinggi. Tidak terlalu mengandalkan iklan dalam promosi produk ke masyarakat, sehingga biaya promosi rendah. Terakhir, es krim Ice hanya mengiklankan produk pada saat Asian Games berlangsung sebagai sponsor resmi Asian Games. Indonesia memiliki banyak penduduk dengan berbagai selera. Hal ini menginspirasi PT Alpenfood Industri untuk mengembangkan produk-produk es krim dengan bervariasi. PT Alpenfood Industri melakukan kerjasama dengan berbagai penjual yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah dengan strategi memberikan keuntungan yang lebih besar pada penjual atau distributor sehingga banyak toko atau retail yang tertarik untuk menjual produk mereka. Tercatat, PT Alpenfood Industri telah memiliki sekitar 80.000 outlet di seluruh Indonesia. PT Alpenfood Industri menerapkan strategi pemasaran dengan harga yang sama dimanapun lokasi penjualan berada. Untuk mengontrol harga produk, pihak Ice banyak melakukan inspeksi ke berbagai outlet di berbagai lokasi. Dalam hal produksi, PT Alpenfood Industri banyak mengadopsi dari PT Coca-Cola Company, sedangkan dalam hal pemasaran, Ice banyak meniru pemasaran ala Yakult, yaitu menawarkan langsung produk dari pintu ke pintu. Untuk kedepannya, PT Alpenfood Industri memiliki rencana untuk bekerja sama dengan petani lokal untuk menghasilkan bahan baku yang berkualitas. Analisis lingkungan internal dan eksternal. PT Alpenfood Industri yang terletak di Kabupaten Bekasi ini didirikan di atas lahan yang tidak terlalu besar, yaitu seluas 1,2 hektar dengan fungsi sebagai produksi pabrik es krim Ice. Pabrik ini memproduksi es krim sebanyak 6 karton per hari, yaitu 150.000 bungkus atau 30 ton dengan berbagai macam varian produk seperti mango flash, ice sober, mochi durian, choco cookies, dan lain sebagainya. Selain itu, pabrik ini dilengkapi dengan beberapa fitur internal antara lain sistem keamanan 24 jam, area bebas rokok, masuk sertifikat ISO 2015, halal asuransi sistem dengan status grade A, Best Newcomer Halal Produk 2017, ISO 2015, 10 makanan paling viral di 2016 dari Indie Times, Excellent Brands Award 2017, serta Indonesian Netizen Brand Choice Award 2018. Pabrik ini memang didirikan di atas lahan yang tidak begitu luas, namun pabrik ini telah menggunakan teknologi yang termodern di Asia. Pabrik ini memang didesain dengan konsep ruang yang seefisien mungkin dengan menggunakan teknologi muktahir, sehingga biaya produksi biasa lebih ditekan. Selain itu, proses produksi es krim tergolong simpel dengan proses seperti persiapan bahan baku, pencampuran bahan baku, filtrasi, pembekuan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian. Meskipun telah menggunakan teknologi termuktahir, PT Alpen masih tetap menggunakan tenaga kerja sehingga mampu menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja lokal. PT Alpen membuka lapangan pekerja untuk mengurangi pengangguran serta selalu memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesejahteraan bagi para karyawannya, termasuk para buruh di pabriknya, diantaranya menyediakan APD, alat pelindung diri bagi para pekerja sesuai dengan posisi yang ditugaskan, mendaftarkan pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan secara bertahap. Lalu pemeriksaan pabrik PT Alpen telah dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Kemenaker Trans menyatakan PT Alpenfood Industri telah memenuhi seluruh standar keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. PT Alpenfood Industri juga mematuhi peraturan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia, termasuk proses rekrutmen pekerja, kontrak dan status pekerja, serta ketentuan upah dan tunjangan yang sesuai dengan pemerintah Bekasi, tetapi pihak serikat pekerja untuk melakukan mediasi untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.
Adapun hasil dari mediasi tersebut bahwa kegiatan operasional PT Alpen Food Industri akan terus berjalan normal dan per November 2017 seluruh karyawan sudah kembali masuk kerja. Upah yang diterima oleh PT Alpen Food berada di atas rata-rata kawasan. Seluruh standar gaji karyawan melebihi peraturan yang ditentukan pemerintah, termasuk tunjangan makanan, transportasi, shift, dan kehadiran. Selain gaji tinggi dan uang lembur yang diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah, adapun tunjangan tambahan yaitu tunjangan jabatan, ulang tahun, duka cita, pernikahan, dan kelahiran. Dikarenakan gaji dan kesejahteraan yang tinggi, para buruh sangat menghargai pekerjaan ini dan para pekerja kontrak berupaya untuk menjadi pegawai tetap di PT Alpen Food Industri. Setelah mediasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, PT Alpen, dan Serikat Kerja, para buruh telah memahami dan mengikuti peraturan Undang-Undang Indonesia untuk menjadi karyawan tetap. PT Alpen Food Industri akan terus membantu memperjuangkan karyawan agar memiliki hidup yang lebih sejahtera. Pada tahun 2017, PT Alpen Food Industri sempat mengalami pemogokan kerja dari para karyawannya yang disebabkan tuntutan terhadap pengangkatan pegawai tetap. Namun saat ini telah diselesaikan dengan baik. AIS memang memiliki segmentasi konsumen menengah ke bawah dengan mengandalkan penjualan ke sektor pasar tradisional dengan harga yang terjangkau. Pihak AIS juga telah menggandeng UMKM sebagai mitra penjualannya. Namun di sisi lain, penggunaan bahan baku yang digunakan sebagian besar merupakan bahan baku impor seperti susu dari New Zealand, mangga dari India, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya es krim AIS ini tidak terlalu memberi keuntungan pada para petani di Indonesia. Perubahan strategi dan kebijakan pada masa pandemi. Hampir seluruh sektor bisnis ini terpukul dengan kondisi seperti saat ini. Kondisi itu pun menuntut pelaku usaha untuk menelurkan inovasi agar tetap relevan di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh produsen es krim Ice Group yang melahirkan sejumlah inovasi dalam produknya untuk mendukung aktivitas masyarakat di tengah pandemi. Inovasi yang ditelurkan Ice pun mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Strategi ini sudah mulai dilakukan AIS baru-baru ini dengan menghadirkan produk AIS baru rasa jeruk dengan kandungan 30% vitamin C dengan angka kecukupan gizi bersaji ke pasaran menimbang tingginya kebutuhan vitamin C di masyarakat. Lalu ada paduan susu, madu, dan telur untuk variasi produk yang kedua untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Untuk produk varian lainnya, dikirakan akan hadir 5 produk baru lainnya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar di tengah masa pandemi ini. Strategi ini menurut saya sangat bijak dan kreatif untuk meningkatkan produk penjualan di tengah masa pandemi ini. Kemampuan daya saing usaha atau perusahaan di masa pandemi COVID-19. Tadi sudah kita jelaskan tentang perubahan strategi dan kebijakan. Tidak ada perubahan strategi atau kebijakan, melainkan adanya inovasi baru yang dimuat oleh PT AIS ini. Sehingga kemampuan daya saingnya pada masa pandemi ini terbilang tidak dikhawatirkan atau diragukan lagi. Dengan inovasi-inovasi yang akan dikembangkannya akan membuat daya saing dari produk ini akan terus mempertahankan usaha atau perusahaan PT Alpen Food Industri ini untuk berkembang lebih lagi. Jadi kemampuan daya saing di masa pandemi ini tidak diragukan lagi. PT Alpen Food telah bersiap diri untuk mengatasi masalah ini. Itu tadi ringkas materi tentang profil perusahaan PT Alpen Food Industri atau perusahaan es krim merek AIS di Indonesia. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman dalam proses belajar dan mengajar dan untuk menambah wawasan kita semua. Nantikan video-video YouTube lainnya di YouTube ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.